Disinilah tempat Bu Sinta berjualan untuk membiayai ketiga putra-putrinya. Sementara sang suami pergi entah kemana tanpa kabar berita. Sinta kan berjualan ya. Sudah berapa tahun itu berjualan Bu Sinta? Saya berjualan itu kira-kira mau masuk 5 tahun. Mau masuk 5 tahun ya. Putranya berapa Bu? 3, putra Putranya saya 3. Udah besar-besar ya? Sudah Udah selesai ya? sudah selesai, sekarang sekolah. Masih sekolah sih, tapi sambil kerja. Oh gitu. Awal jualannya itu masakan sendiri atau bagaimana? Saya memang berjualan ini karena keadaan. Oh, gitu. Sebenarnya dari dulu saya nggak ada jualan atau apa, itu karena keadaan saya yang memicu saya untuk berjualan. Awalnya ya saya mikir karena saya ditinggal sama suami, dimana suami ya maaf bukannya mau menjelekkan, tapi memang pada saat itu kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah siapa yang ini yang benar ya enggak. Tapi dia sebagai seorang bapak kan harusnya bertanggung jawab untuk 3 anak. Tapi karena dia melepaskan tanggung jawab, sehingga anak 3 ini harus bagaimana? Sementara sekolah berjalan, itu pun sekolahnya bukan sekolah negeri, sekolah swasta yang biayanya mungkin ya tahu sendiri lah kita bagaimana biaya di sekolah Kristen swasta ya. 3 anak tagihannya 6 bulan belum dibayar sama bapaknya, sementara bapaknya hilang, dicari tidak ada. Jadi itu membuat saya pusing kepala, dari mana semua saya sudah jualin, barang yang saya punya saya jualin untuk kehidupan saya. Rumah yang saya tempatin itu sebenarnya awalnya itu ada rumah saya, tapi karena keinginan suami saya untuk memajukan usaha, akhirnya kami jual itu. Nanti kami beli rumah yang kecil, itu ceritanya. Tapi di perjalanan ternyata apa yang dijanjikan itu tidak ada, malah saya ditinggalkan bersama 3 anak. Jadi rumah itu saya kontrak, rumah yang saya punya itu saya kontrak sama orang yang beli. Nah, Oh gitu. iya, jadi melanjutkan kontrak itu harus bagaimana? Ya, harus Karena nyari ya. harus nyari kan. Ini anak 3 juga harus bagaimana? Suami sudah nggak tahu lagi di mana. Ya, Udah berapa akhirnya, tahun ditinggal? Itu kira-kira 5 tahun. Oh 5 tahun. Jadi begitu 5 tahun bingung kan? Bingung, karena saya ibu rumah tangga tulen. Iya. Jadi taunya terima duit. Tapi dulu Ya, pernah kan? bekerja. Oh, dulu saya pernah bekerja. Terus Saya menikah? Saya lepaskan pekerjaan. Dulu Karena kerja di? Saya kerja dulu di Garuda. Nah, itu sudah 10 tahun, masuk 12 tahun. Nah, saya melepas kerja itu karena juga situasinya pada saat itu ya, karena saya keguguran 3 kali karena keinginan punya anak, jadi saya disuruh berhenti kerja. Ya, ternyata setelah saya ditinggal ini memang kepikiran untuk kerja di kantoran, hal nggak mungkin lagi dengan usia yang sudah cukup tua gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi sedikit udah putus asa sih sebenarnya, sudah nggak tahu apa lagi yang mau dilakukan gitu kan. Lalu anak-anak saat itu bagaimana? Saat ditinggal itu? Saya sebagai seorang ibu, saya tidak mau menimbulkan kecemasan kepada anak-anak. Karena waktu itu anak-anak pada masih usia sekolah semua. Yang pertama waktu itu masih baru masuk kuliah. Yang kedua itu masih SMA, yang ketiga masih SD kelas 2. Jadi saya tidak mau menimbulkan kecemasan bagi mereka. Jadi mereka menganggap saya itu punya uang. Nah, itu memang saya pikir mereka belum waktunya untuk mikirkan dari mana mama harus dapat uang, dari mana ini enggak. Jadi sehingga saya sendiri hampir putus asa mau mengakhiri hidup karena udah nggak tahu jalannya harus bagaimana nih cari uang. Di diri saya sendiri, saya tidak punya istilahnya untuk meminjam atau meminta-minta, itu tidak pernah ada terlintas di otak saya. Minta dikasihani ya? Itu minta dikasihani. Mendingan saya bekerja apapun yang saya ingin. Nah, itu timbul minat saya untuk kerja itu karena teman saya sendiri, Ana namanya, tetangga juga waktu itu di Gang 5. Dia bilang, bagaimana kalau kita masak, kita jualin di pasar. Terus saya mikir, saya ini nggak bisa masak, ya toh? Saya ini nggak bisa masak. Terus taunya ya cuma goreng, ngerebus gitu aja. Terus tapi teman saya ini menyemangati,
Nah, karena kita juga ya makanya itulah enaknya punya teman ya. Kalau salah satu kita kena kayak gini, ada teman namanya Bu Herman. Itu mengajarkan saya setiap hari selama 1 bulan itu masakan apa yang mau saya jual. Nah, setelah saya mantap itu, saya kerja juga di salah satu catering, teman juga. Jadi saya cuma mempelajari ilmunya untuk kira-kira, karena saya sendiri waktu itu tidak bisa masak. Kalau masak ikan segini, bawangnya harus berapa banyak saya tidak mengerti. Nah, tapi setelah saya kerja di tempat teman di catering, dan saya juga diajarin teman tiap hari sore-sore setelah pulang dari catering, saya diajari cara membuat itu, takarannya berapa. Akhirnya 1 bulan kemudian saya jualan di pasar Pondok Chandra, Jalan Nanas. Ya, di otak saya bukan bagaimana caranya anak-anak saya ini bisa sekolah, bisa hidup gitu aja. Karena saya percaya Tuhan itu tidak tidur. Kalau kita istilahnya kalau kita semangat mau berusaha, rezeki pasti ada. Ya, rezeki pasti ada. Ada jalan keluar lah. Nah, iya, itu ada jalan keluar. Apapun siapapun ya, pasti kalau ada timbul minat kayak gitu, pasti ada jalan. Ya, akhirnya setelah saya lalui, anak-anak sekolah bisa berjalan dengan lancar, satupun tidak ada yang putus sekolah, dan puji Tuhan anak-anakku yang pertama lulus S1, sekarang jadi naik ke S2 karena dapat beasiswa dari Ubaya, dan dia juga sebagai mahasiswa teladan. Nah, untuk bulan Maret ini dia wisuda untuk S2-nya. Udah itu anak yang kedua juga dapat beasiswa dari pemerintah, bidik misi. Nah, itu jadi saya tidak membiayain anak, tapi mereka dibayar pemerintah. Itu pun puji Tuhan karena semangatnya anak-anak untuk belajar. Ya. Yang nomor 3 juga dalam perjalanannya sekolah banyak bantuan yang tanpa kita duga-duga, orang yang kita kenal, tidak tahu siapa, sampai saat ini membantu anak yang ketiga, sampai saat ini juga masih sekolah di swasta yang sekolah di Petra gitu. Jadi tidak ada yang putus sekolah dan semua berjalan dengan baik. Jadi kalau saya, itu yang membuat diri saya tambah semangat lagi bekerja, karena ada keinginan saya di sini, saya harus punya tempat tinggal. Walaupun dengan cara gini saya yakin saya pasti punya, bisa. Bagusnya anak-anak sebagai anak broken home kan ya? Ya, padahal anak-anak Tapi bukan berarti anak broken home itu harus hancur. Ya, betul. Tapi harus berhasil. Ya. Justru itu jadi motivasi, bisa jadi contoh ya. Lalu sekarang anak-anak bagaimana perasaannya setelah sekian tahun ditinggal sama ayahnya? Mereka bagaimana sikapnya? Kalau mereka sikap sama ayahnya sampai saat ini sih, mereka kalau yang nomor 1 sama nomor 2 sudah bisa diajak mengerti. Mereka juga tetap mau berhubungan, tapi dari bapaknya sendiri nggak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Jadi selama 5 tahun itu nggak ada komunikasi. Tidak ada. Jadi di backlist teleponnya. Jadi anak-anak tidak ada. Tidak tahu juga tinggalnya di mana. Tidak tahu tinggalnya di mana. Jadi tapi mereka tidak benci yang nomor 1 nomor 2, cuman yang nomor 3 ini yang saya rasanya perlu perhatian lebih besar lagi. Ya, ujian. Iya, karena dia anak laki. Ya. Jadi kalau ditanya orang itu nama bapak, kadang sama gurunya pun, kalau ditanya bapaknya itu dia diam. Kalau dipaksa untuk bertanya, maksudnya ditanya nama bapak gitu kan, dibilang kan Bapak Sinta. Nama saya Sinta. Ibunya siapa? Ibu Sinta. Bapaknya siapa? Bapak Sinta. Jadi kadang guru itu ya dikira pertama-tama guyon. Lama-lama dia tidak mau menyebutkan. Oh iya. Nama bapaknya tidak menyebutkan. Ada rasa kecewa mungkin. Iya. Jadi sampai dia dipanggil guru BP-nya untuk supaya cara berpikirnya apanya gitu ya, supaya tapi tidak bisa sampai saat ini. Kalau kita siapapun yang nanya, dia cuma diam kalau karena ditanya. masih, tapi saat ditinggal kan masih kecil ya. Ya, masih kelas 2 itu mungkin umur 8 tahun ya. Oh ya, masih istilahnya ya dia belum paham, terus sementara ngelihat anak lain kok sama orang tuanya santai. Wajar lah kayak gitu. Ya. Nanti setelah paham kan dia pasti bisa. Saya tidak mau menimbulkan cara berpikir anak bahwa bapaknya begini-begini, nggak mau saya. Memang itu masa lalu saya dengan bapaknya ya sudah. Tapi memang awal mula kita ditinggal itu memang berat banget. Itu yang paling susah. Iya.
sampai kita tidak bisa berpikir yang positif apa yang harus kita lakukan ya, kita cuma berpikir kalau tidak bisa jalan ya sudah ambil jalan pun Pintas. Titik terendah itu kan. Iya, titik terendahnya ya begitu. Dengan terpuruk, dengan jadi single parent itu kan ibu bisa mendidik anak-anak dengan baik. Itu kan susah. Itu yang paling sulit kan. Iya, betul. Dengan pasti anak-anak tuh ada mental yang Ya, kecewa. Iya. Kayak yang Seperti pertama itu. sampai timbul kekecewanya nggak akan menikah kan gitu ya. Iya. Pada saat itu kan Ada rasa ketakutan. ketakutan gitu, rasanya tidak mau nanti begini-begini. Terus ada rasa benci. Dia juga kayaknya waktu itu mau jadi sarjana hukum, tekadnya sebentar lagi kalau sudah selesai tak tuntut bapakku kan gitu ya. Tapi ternyata setelah selesai kalau kita pelan-pelan kasih masukan gak jadi kan, gak ada istilahnya kayak gitu. Cuma sudah pada saat paham, itu sudah sudah paham. Ya itulah tadi mudah-mudahan rezeki makin bagus, anak-anak berhasil Bu ya. Iya. Terus jadi contoh buat yang lain bahwa perempuan itu sebagai perempuan kita memang harus punya betul. Dan kita juga pegangan. jangan minta dibelas kasihani Betul gitu. itu. Pokoknya kita punya minat, kita punya usaha, Kita harus bisa. pasti Kita bisa, pasti harus- bisa. Bukan dari harus kita sendiri. survive, iya, Ya, harus gitu. kuat itu. Terus Itu kalau yang bisa bagus. juga usahanya istilahnya jangan ya usaha yang di jalan yang benar gitu ya. Ya, betul, itu. Bukan hanya berusaha gitu, juga perkataan apapun. Saya ngambil sikap saya dulu tidak seperti begini ya. Saya bertindak juga kadang-kadang masih namanya ibu-ibu kan kadang-kadang suka gosip apa ya itu dulu saya begitu gitu ya. Itu istilahnya kita mau makin kesini dikasih cobaan makin memperbaiki diri. Iya, betul. Makin memperbaiki diri. Ternyata kalau kita hidup dengan di jalan yang benar, cara berpikir kita Semuanya. positif, Pasti ada jalannya. Pasti ada jalan, pasti dijamin 100% pasti. Jadi kita nggak usah putus asa. Bukan harus ada ide, wah harus begini. Kenapa kita jangan tengok ke belakang lagi? Ya betul. Kita harus ngelihat ke depan bukan Lihat ke belakang. Iya, betul. Masa lalu jadi pelajaran. Iya, Ke depan kita harus bagaimana hidup ke depan kita, bagaimana anak-anak, bagaimana kita sendiri dari iya itu. betul. Itu jadi pelajaran. Jadi terima kasih. Semoga berhasil, anak-anak juga makin berhasil. Semoga ayahnya juga sadar bahwa Ya. kita ini perempuan tidak bisa juga diperlakukan dengan seenaknya. Iya, betul. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Sinta.